akhirnya saya dibuang oleh orang tua ke Sulawesi Utara. Sulawesi Utara kenapa menjadi pilihan tempat pembuangan saya? Karena di sana ada kakak saya nikah dengan orang Manado yang saat tahun saya dibuang ke Manado, beliau menjadi camat di salah satu kecamatan Kabupaten Talaut, kabupaten yang berbatasan dengan Filipina. Ya. Nah, saya dibawa oleh orang tua saya, seorang ibu, bukan diantar oleh kakak laki-laki, oleh seorang bapak, tapi ibu. Ya, saya naik Kambuna 5 hari 5 malam di Tanjung Priuk. Bayangkan, kita nggak mampu naik pesawat, kita tidak mampu juga sewa kamar milik ABK, kita hanya tidur beralaskan tikar di Selasar, lalu lalang orang yang ada di kapal Kambuna. Kemudian saya ditampung 1 bulan di keluarga dari ipar atau dari kakak ipar saya. Kemudian saya dibawa lagi satu malam dengan kapal kayu, ya. Waktu itu masih kapal kayu ke Talaut. Nah, di Talaut ternyata ibu saya meninggalkan saya 1 bulan di sana, alasan mau ke Manado, ternyata udah kembali ke Bandung, ya. Dan ternyata saya dimasukkan, ya, lanjutkan studi SMA kelas 2. Jadi saya lulusan SMA Lirung, ya, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Setelah itu saya lulus, kemudian saya studi di Fisip Unsat, ya, Universitas Samratulangi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Karena saat itu era Orde Baru, era perlawanan terhadap rejim totalitarian Soeharto, saya terlibat dalam aktivisme kampus, ya, mengadvokasi kasus-kasus rakyat yang tertindas, yang digusur dari tanah-tanah miliknya, melawan pengusaha, melawan pemerintah, melawan tentara. Saat itu saya dikenal sebagai aktivis yang saat 98 saya bergabung di Jakarta, ya. Dan aksi terakhir saya selain pendudukan MPR DPR yaitu mogok makan 5 hari di kantor YLBHI, 2 orang dengan Wahab Talaohu, ya, mahasiswa Unija, saya mewakili Unsrat. Aksi mogok makan itu adalah aksi untuk lebih menekan tekanan internasional agar cepat melakukan tekanan, ya, turunnya Soeharto saat itu, ya. Hampir menjadi korban penculikan juga dari grup Mawar waktu itu yang kita tahu persis telah menghilangkan puluhan aktivis, dan bahkan ada 13 kawan-kawan kita yang hari ini mati, meninggal, diculik, yang kuburan dan jenazahnya tidak pernah, ya, diketahui juga oleh keluarganya. Reformasi, ya, 98 meletus, saya kembali ke Sulawesi Utara, saya dipercayakan menjadi calon anggota DPR Provinsi, dan alhamdulillah 3 periode berturut-turut saya menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Aneh juga, ya, saya Islam, Muslim, minoritas di Sulawesi Utara, tidak punya marga, ya, tapi saya diberikan kepercayaan oleh rakyat Sulawesi Utara yang mayoritas Kristiani untuk menjadi anggota DPR mereka. Ini testimoni saya, bagaimana masyarakat Kristiani sangat toleran, tidak pernah mempersoalkan seseorang agamanya apa, berasal dari mana, sukunya apa, warna kulitnya apa, bentuk matanya apa. Saya yang minoritas, pendatang, Islam, itu bisa diterima oleh mayoritas masyarakat Kristiani, diberikan kepercayaan sebagai anggota DPRD, ya, Sulawesi Utara 3 periode. Terakhir, 2014, saya diberi kepercayaan sebagai anggota Senator Republik Indonesia dari Sulut, ya, dari Sulawesi Utara, dari masyarakat provinsi yang mayoritas Kristiani. Lagi-lagi, kepercayaan itu diberikan kepada saya. Dan setelah tahun 2019, saya mengakhiri jabatan saya sebagai senator, saya masuk, diajak oleh Pak Erick Thohir, Pak Jokowi, ke tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin. Saya diberikan kepercayaan, ya, menjadi direktur kampanye dari 11 direktur di posisi TKN. Dan di luar dugaan, tiba-tiba saya diberikan kepercayaan oleh Presiden untuk memimpin BP2MI, sebuah badan yang saya mendapatkan pelajaran penting berharga dalam hidup, bahwa memang pada dasarnya agama telah mengajarkan kita bahwa kita diciptakan Tuhan untuk tidak hidup sendiri. Kita diciptakan Tuhan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan ternyata problem yang sangat kompleks yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia, ya, yang dengan latar belakang yang berbeda, berasal dari daerah yang tidak sama, bertarung hidup di luar negeri dengan segala resiko yang mereka hadapi, ini semakin menguatkan komitmen saya. Komitmen dan rasa kemanusiaan yang sering saya katakan kepada internal, tidak cukup negara melahirkan peraturan dan kebijakan, tapi di atas itu akan selalu ada, dan itu paling penting, yaitu keberpihakan dan rasa kemanusiaan. Jika negara hanya memproduksi aturan, regulasi, tidak
memiliki rasa kemanusiaan dan keberpihakan, maka akan jadi kering ya tugas-tugas negara yang diimplementasikan untuk rakyatnya, dan rakyat tidak akan mendapatkan manfaat apa. Nah, mungkin sekilas itu Mbak Yuni sebagai pengantar ya. Ya. Terima kasih banyak. Ya, dan pertama kali saya sangat senang sekali karena mungkin banyak sekali teman-teman kita, karena teman-teman kita itu sukanya satset-satset ya Pak ya. Tapi saya sekali lagi karena kita belum kenal Bapak, kenapa saya mempertanyakan misi dan tujuan Bapak untuk hadir di Hong Kong sini. Bapak sudah berhasil nih tentang Taiwan. Targetnya itu Hong Kong apa Pak? Kan setelah dijelaskan semuanya nih. Karena saya sudah tidak bekerja di agent lagi, tapi perkembangannya masih sama aja Pak. Dimana saya dengarkan itu ada yang 3.200. Ini berdasarkan data saya. Potongan 3.200 itu masih berlaku Bapak. Ya, ini yang pertama. Dan yang kedua, kalau masih di bawah standar 2.200 itu masih oke. Tapi ini yang 3.000 Bapak. Saya sama Mas Sandro, karena saya sebenarnya saya pribadi punya grup overcharging Bapak. Jadi saya bisa memberikan data itu pada Bapak, dan jika Bapak bersedia saya bisa masukkan salah satu staf Bapak untuk menangani tentang overcharging. Oke. Jadi ini yang pertama tentang overcharging. Dan yang kedua tentang kebijakan yang Bapak katakan tentang pinjaman itu, saya sebagai TKW Hong Kong, bahkan beberapa curhatan itu kita tidak pernah mendengarkan ada yang namanya pinjaman. Karena saya sebenarnya ada masalah Bapak, di mana satu orang sudah hamil 6 bulan itu bisa terbang ke sini karena terbelit ekonomi dan sudah melahirkan di Hong Kong. Kerja 3 bulan dan di Hong Kong melahirkan kemarin Bapak, 2 minggu yang lalu. Ini yang kedua. Yang ketiga, banyak sekali terjadi sakit biaya sendiri. Saya tahu dari pihak KJRI sudah menghubungi. Pada faktanya Yuli itu menanyakan uang pada saya. Notabene saya bukan siapa-siapanya dia. Tapi karena agensi bilang tidak punya uang, majikan bilang tidak punya uang, dan saya punya uang donasi dari saudara-saudara, maka saya akan keluarkan dulu. Tapi saya tetap akan menuntut pada majikannya untuk mengembalikan pada saya. Karena ini saya pinjamkan karena saya ingin Yuli melakukan CT scan. Nah, dari kejadian-kejadian seperti ini, karena saya butuh tindakan Bapak. Kalau saya sama Mas Sandro, karena ya minim Bapak, karena saya bangga Bapak mau bergabung dengan kami. Kami juga seneng nih. Kalau seperti ini saya punya masalah ini dibawa kemana gitu loh. Ya, betul. Oke. Ada lagi yang disampaikan? Mas Sandro silakan. Ya. Mas Sandro, Pak Benny dulu yang itu. Oke, ya. Undang-Undang 18/2017 30 ya ayat 2 sudah mengatur terkait ya besaran cost structure ya pembiayaan. Nah, saya ingin buka nih. Berapa sih idealnya yang diatur oleh negara BP2MI sebagaimana mandat undang-undang tentang biaya penempatan orang untuk bekerja Hong Kong ya. Nah, ini yang tadi kalau pembebasan biaya penempatan tadi berlaku normal, tidak ada Covid, maka ini kan zero ya, tidak ada pembayaran. Tapi karena kita exit strateginya 214 nanti direimburse. Nah, sehingga ya kita lihat ya, ini peraturan badan ya nomor 256 tahun 2023 tentang biaya penempatan pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia kepada pemberi kerja perseorangan di Hong Kong. Komponen biaya, besaran biaya penempatan pekerja migran Indonesia ya. Satu misalnya pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan itu berapa besar? 670.000. Apakah angka ini maunya BP2MI? Nggak bisa. Berdasar keterangan di sini ada nih, berdasar ya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2015 ya. Jadi BP2MI itu diberi mandat undang-undang mengatur, tapi tidak boleh sebagaimana dia. Bahkan transaksi pembayarannya tidak ada sesen pun melalui BP2MI, nggak boleh. Misalnya kesehatan, ya bayar di sana, di medical check up ya. Medical check up-nya mana? Ya sesuai nama-nama rumah sakit yang sudah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Kedua, pemeriksaan psikologi, ya psikotes 550.000. Berdasar apa? Berdasar ya surat dari Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan nomor sekian. Dua komponen itu ya. Kemudian ketiga, paspor. Paspor untuk yang baru itu 0%.
Yang berbiaya adalah mereka yang renew, ya. Nah, itu pakai biaya untuk paspor berikut. Yang baru nol, tidak ada. Nah, jadi kalau ada P3MI perusahaan yang bayar paspor ya sekian untuk yang baru, nah, itu tipu-tipu, itu penipuan. Keempat, komponen kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, jam sostek ya, itu hanya 37.500 untuk sebelum bekerja ya. Kemudian selama dan setelah bekerja 332.000. Ya udah kalau kita totalin hanya 370 ribuan lah ya untuk asuransi. Manfaatnya apa? Tentu jika meninggal di cover asuransi, sakit di cover asuransi, kecelakaan kerja di cover asuransi. Nah, khusus ini saya pernah perang nih di DPR. Saya pernah ngamuk dan protes di DPR. Bahkan saat saya paparan di slide, sengaja di halaman terakhir itu bukan terima kasih. Saya cantumkan di situ BPJS TK sama dengan dolim, jahat, dan curang. Bayangkan, ada nggak kepala negara, pimpinan lembaga negara, presentasi di DPR, kemudian halaman terakhir itu bukan terima kasih, sebagaimana lazimnya paparan, saya menutupnya dengan halaman slide BPJS sama dengan dolim, jahat, dan curang. Ini juga problem nih. Ayo saya tanya, kenapa PMI nggak mau membayar BPJS saat dia renew? Karena saya katakan kepada DPR, kepada BPJS, ngapain mereka mau bayar, manfaatnya kagak ada, saya bilang, buat PMI kita. Ditanya oleh DPR, emang manfaatnya nggak ada? Nggak ada, saya bilang. Kalau meninggal oke, mereka pulang ke Indonesia, ya, kemudian bisa diurus, ya, klaimnya oleh keluarganya. BP2MI mengawal pengurusan itu, oke. Tapi yang sakit, curangnya di mana? Ini peraturan lagi nih, yang curang ini, yang jahat ini. Ternyata kalau sakit, PMI itu tidak bisa ya di-cover saat dia di luar negeri. Dia harus kembali ke Indonesia. Kenapa saya katakan peraturan ini jahat? Bagaimana bisa jika Cece Yuni misalnya, Miss Yuni sakit di Hong Kong, Cece Yuni nggak bisa mengklaim asuransi karena harus dirawat di Indonesia. Loh saya katakan, kalian ini goblok atau bodoh ya? Saya katakan ke teman-teman yang BPJS. Kalau dari Hong Kong tuh tiket berapa ya kalau pulang pergi tuh minimal? 4.000, kurang lebih. 8 juta atau 9 juta, Bang? 10 juta. 10 juta. PP. Coba bayangkan Miss Yuni, Bung Sandro, orang di Hong Kong PMI kita sakit karena tidak bisa di-cover di luar negeri, harus dalam negeri, dia keluarkan uang 10 juta untuk datang ke Indonesia agar dia dirawat. Padahal mungkin biaya perawatan hanya 5 juta. Ya nomboklah 5 juta saya katakan. Jadi kalian membuat aturan yang dolim dan jahat kepada PMI, dan jangan-jangan orientasi kalian hanya mencari untung dari PMI. Buka lagi datanya. Coba Pak Yana buka data per hari ini. Saya buka nih. Uang PMI yang sudah masuk ke BPJS itu kurang lebih ya Pak Yana 546 miliar, catat nih. 546 miliar uang PMI yang masuk ke BPJS. Oke, yang klaim asuransinya baru berapa, Pak Yana? 28 miliar. Coba. Sehingga saya berani mengatakan BPJS untung banyak nih. Masuk ke dia 546 miliar, yang di-cover ke PMI 28 miliar. Dia sempat berdalih sama saya, begini. Itu kan artinya bagus, Pak, nggak ada PMI yang sakit. Ya, nggak ada PMI yang di-cover. Saya bilang bukan begitu, itu omong kosong. Kalau jelas-jelas aturannya tertulis, jika sakit hanya bisa dilayani di dalam negeri, itu kan akal-akalan. Saya bilang tipu-tipu tuh. Nah, kadang-kadang kan saya tuh kalau emosi ya asal jeplak aja lah. Kadang-kadang dengan orang-orang model begitu kan kita nggak bisa lagi bicara halus, bicara santun-santun tuh nggak bisa lagi. Nah, saya lanjutkan ya, tadi kos biaya dicatat ya. Visa kerja. Nah, visa kerja untuk Hong Kong itu 230 ya Hong Kong dolar. Ini apakah BP2MI yang menentukan? Enggak, BP2MI berdasarkan ketentuan Immigration Department of the Hong Kong Special Administration Region. Jadi aturan mereka. Oke, 4 ya. 5. Keenam apa lagi? Transportasi dalam negeri. Pulau Jawa 500.000 ya dalam negeri. Kemudian luar Jawa 2 juta ya. Kita ambil tertinggi ya. Ini kan memang nggak ada patokan, tapi kita ambil oke, tertinggi. Tiket keberangkatan di sini 6 juta. Tiket pesawat kelas ekonomi menuju Bandara Hong Kong, harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar
Pada saat keberangkatan di Hong Kong kita jelaskan, fluktuatif ya. Jadi kalau saat itu 5 juta, ya dia bayar 5 juta aja misalnya. Kemudian jasa perusahaan nih. Satu PMI ya membayar ke setiap P3MI atau perusahaan sebesar 4.730 dolar Hong Kong ya. Ini rupiah, Bu. Tuh. Gede kan untung perusahaan? 9 juta loh. Dia terima keuntungan dari satu PMI yang dia berangkatkan. Kalau satu perusahaan memberangkatkan per bulan 200 dikali 9 juta. Udah berapa juta keuntungannya tuh? Terus mau ngapain lagi kalian? Terus mau ngambil apa lagi dari PMI? Terus mau menindak dengan cara apa lagi gitu? Nah, itu adalah komponen biaya yang dibebankan kepada PMI. Kalau di total berapa, Bu ya? 600, 500, ya. 800. Nah, jasa perusahaan ini kan tidak menjadi beban PMI, tapi keuntungan memberangkatkan PMI ditanggung oleh pemberi kerja. Jadi total biaya dari si PMI ini tidak sampai 50 jutaan, 40 jutaan. Itulah yang kemudian catatan overcharging terjadi. Nah, terkait overcharging ini kita nggak bisa compromise, nggak bisa ya. Saya mengkategorikan ini sebagai satu kejahatan ya, satu kejahatan yang tidak bisa ditolerir. Sehingga dalam kasus-kasus overcharging kemarin di Hong Kong kita sudah melakukan pemanggilan kepada beberapa perusahaan, Bu. Ya. 42 perusahaan kita sudah panggil. Ya, ada juga yang baik perusahaannya langsung mengembalikan ya uang-uangnya ke beberapa orang, tapi ada juga yang belum. Saya ultimatum kepada yang belum. Jika Anda tidak mengembalikan uang itu kepada PMI, maka saya sebagai kepala BP2MI akan mengusulkan rekomendasi surat pencabutan izin bagi perusahaan-perusahaan itu yang pencabutan izin ini kita ya hanya sebatas kewenangannya rekomendasi kita kirimkan ke Kementerian Naker. Ya. Jadi kalau melihat data kita, wah udah banyak perusahaan-perusahaan yang kita minta rekomendasi dicabut izinnya. Tapi sayangnya kewenangan ada di Naker bukan di kita. Saya pernah ngomong terbuka di media, kalau seandainya kewenangan pencabutan izin itu ada di BP2MI, udah ratusan perusahaan, Mbak Yuni. Kita pecat, kita cabut izinnya. Nggak ada urusan kita dengan mereka. Nggak ada urusan dengan perusahaan yang orang-orang yang bermental brengsek dan menindas eksploitasi kepada para pekerja migran Indonesia yang di otaknya hanya nyari untung, dapat uang banyak tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Ini nggak boleh. Nah, negara ini nggak boleh kalah melawan ya mereka yang berpandangan dari sisi bisnis mereka, tanpa mengindahkan kemanusiaan, tanpa mengindahkan pembelaan kepada pekerja migran. Nah, ini satu contoh ya bagaimana negara dengan kebijakan cost structure sudah mengatur sebetulnya setiap negara-negara penempatan. Nah, ini sebetulnya bisa di website kita, Bu ya. Ini kan dipublish ya. Ini kan ya, siap. Cost structure itu dipublish bisa di copy oleh kawan-kawan. Oke, kita akan mempelajari juga dan kita juga akan share di media sosial kita, Bapak. Jadi kita akan sosialisasikan. Iya, siap. Ya, Pak Pendeta Gilbert, malam Pendeta. Siap, puji Tuhan Pendeta, makasih atas dukungannya. Ya, Pak Pendeta lagi di mana? Lagi di Jakarta. Oh ya, Pak Pendeta, mohon doanya perjuangan kami, Pak Pendeta. Ya, Pak Pendeta. Ya, Pak Pendeta. Siap, Pak Pendeta. Ya, terima kasih, Pak Pendeta. Ya. Perjuangan yang baik negara masih berkati. Amin. Tuhan memberkati Pak Pendeta dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih, selamat Pak Pendeta. Terima kasih. Maaf Miss Yuni, ini kalau nggak diangkat kualat saya, pendeta loh. Teman baik saya, teman diskusi. Oke. Karena saya kelihatannya pertanyaan dari Miss Yuni semuanya terjawab tentang persoalan overcharging ya, dan sudah beberapa teman-teman yang sudah memang. Boleh saya tambahkan nggak? Tadi Mbak Yuni dengan Mas Sandro, ini kan lagi yang membuat grup tentang overcharging. Nah, tolong bantu kami dong ya, perkembangan di lapangan sudah seperti apa, apakah ada penambahan korban-korban, kemudian ada nggak solusi misalnya dari Miss Yuni, kemudian Mas Sandro, hasil diskusi dari kawan-kawan ya, seperti apa misalnya exit strategi atau solusi yang paling cepat dan baiknya ya, sampaikan pada kita. Betul. Jadi itu sudah beberapa kali teman-teman datang ke saya, terus akhirnya beberapa orang sudah mediasi
Dan yang sudah disebutkan sama Pak Benny bahwa 42 perusahaan yang disebut, berapa kopinya itu kan ada di live-nya, saya juga lihat. Ternyata jadi, dan teman-teman tinggal menunggu hasilnya, antara dikembalikan apa enggak. Tapi saat live itu kan saya sebut nama-nama perusahaannya ya. Betul, nama perusahaannya disebut. Nah itu contoh ya, saya tuh paling nggak peduli lah mau nyebut perusahaannya, siapa direkturnya, nggak ada urusan, saya nggak cari makan dari mereka ya. Yang memberi makan saya negara, dan uang negara itu bersumber dari para PMI, sehingga posisi saya membela PMI, bukan membela pengusaha-pengusaha brengsek, nggak ada urusan saya. Oke, jadi itu sudah sangat tegas, dan beberapa yang mediasi sempat di konten saya juga ada, dan sampai detik ini mereka belum telepon lagi ke saya. Berarti saya berarti itu perbaikan benar, karena kalau dia kalau kan dia telepon lagi, gimana ini gimana kan seperti itu. Nah, yang sekarang ingin saya sampaikan adalah di sini kan agent di Hong Kong, kemudian PT di Indonesia. Ini kan Pak agent di Hong Kong itu pasti di bawah naungannya KJRI. Agent yang diberikan izin, yang diberikan bahwa ada anak bisa terbang, nanti bisa merekomendasikan, akhirnya imigrasi Hong Kong itu memberikan, kan itu dari KJRI. Nah, kemudian PT. Nah, ini PT. Kalau PT tadi Bapak Benny bilang bahwa itu dari Nagar ya, dari Ketenagaan Kerja yang memberikan izin. Nah, ketika Pak Benny berjuang, itu kan pasti harus sinkron kepada sama badan-badan tersebut kan, dengan nakernya harus ada sinkron bahwa PT ini melakukan HBCD bla 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 bla, korbannya sekian. Nah, kemudian di KJRI pun datanya teman-teman kan juga sudah masuk. Dari situ, dari KJRI pun ada datanya PT harusnya. Nah, setidaknya PT-PT yang sudah bleset ini sudah sangat jelas dari kedua data tadi. Dari korbannya sendiri itu intinya yang dicabut bahkan KJRI. Jadi dari itu BP2MI bisa memberikan pelaporan ke Naker bahwa PT yang memang memberikan lebih-lebih ini sudah langsung ada konsekuensinya. Nah, kemudian saya melihat dari sisi korban. Nah, saya bertanya, teman-teman yang berangkat, apakah perjanjian tanda tangan pada saat PAP ya selesai, itu kan mau pemberangkatan tuh, dia selalu harus tanda tangan terhadap beberapa perjanjian atau beberapa kertas. Nah, pada saat perjanjian itu mereka tidak mendapatkan salinannya, kopinya. Nah, disitulah akar permasalahannya. Overcharging bisa dilihat karena dia menandatangani sesuatu yang dia tidak pegang kopinya. Makanya ketika kita mau nuntut perusahaan tersebut dengan peraturan yang sesuai dengan negara, karena tidak ada bukti yang keluar, mereka tidak memegang itu, teman-teman. Karena kalau sampai mereka banyak cerita cincong-cincong kepada mereka, maka nasib mereka tidak jadi berangkat. Nah, ini persoalan. Sedangkan pada saat PAP, visa sudah turun, Pak Benny. Jadi di situ kami yang mau membuktikan, mau melawan secara hukum, secara personal ya, ibaratnya tidak melalui badan-badan atau stakeholder yang ada. Dengan pengacara pun kita melakukan, tetapi kalau tidak memegang bukti perjanjian itu, maka sama aja bohong. Nah, disinilah yang saya anggap bahwa PMI ini benar-benar mendatangani sesuatu yang tidak bisa dia pegang, one prestasi atau sesuatu yang diwajibkan. Nah, hebatnya lagi PT di Indonesia itu bekerja sama dengan badan peminjaman yang ada di Hong Kong. Jadi kontraknya itu tertulis atas nama si PMI, alamatnya di tempatnya majikan. Otomatis kalau mereka tidak membayar, surat tagihan datang ke majikan. Nah, di situ majikan yang akan berusaha, kamu ngapain begini-begini, kan saya sudah bayar ABCD bla 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 bla. Nah, dianggapnya PMI-nya ini yang berhutang, bermasalah. Sedangkan orang-orang Hong Kong tidak tahu peraturan Indonesia yang biaya penempatan dan semuanya tadi sekitar ya 1.600 kalau normal. Ini prakteknya aja ya, saya pikir undang-undang saya akan lebih ribet menyampaikannya. 1.600 dikali 6 itu sekitar 9.000 sekian lah, nggak sampai 10.000. Kalau itu teman-teman masih bisa bayar, tapi kalau melebihi dari angka tersebut otomatis melanggar peraturan. Nah, disitulah kami sangat kesulitan untuk bisa membuktikan, karena surat perjanjian yang tanda tangani teman-teman
itu tidak sampai ke mereka. Jadi mereka itu melakukan hal di mana dia nggak ngerti perjanjian harus ini di situ panjang kali lebarnya, ada beberapa lembar, dan setiap HP atau apapun, rekaman atau apapun yang ketika sudah masuk ke PT dan mau berangkat itu dilarang keras. Dan satu tambahan lagi bahwa mereka dipaksa tanda tangan plus di video sama salah satu oknum PT. Jadi saya itu mendapatkan beberapa anak yang tidak membayar potongan, diancam video tersebut akan disebarkan dan menyatakan bahwa dia pinjam uang. Masih ada videonya, Pak. Jadi ini mungkin kita akan kumpulkan lagi banyak sekali video-video yang ditekankan oleh PT. Jadi PT itu mengambil video bahwa mereka punya